Ketemu lagi dengan COVID-19 with Coach Billy. Tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Kita lanjutkan lagi belajar kita menghadapi ujian akhir nasional untuk kelas 9 SMP. Tetap fokus di 19 menit mentelengin video yang pada kesempatan kali ini Coach Billy akan membahas tentang barisan aritmatika dan barisan geometri yang keluar dalam ujian akhir nasional. Dua barisan ini mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 akan selalu muncul. Kisaran soalnya bisa 2 ataupun 1. Hanya minus di 2017 tidak nongol. Oke. Sebelum mengerjakan soal, Coach Billy hanya titip saja bahwa nanti adik-adik ketika memahami yang namanya barisan aritmatika, cara memahami sederhananya, maka yang menjadi cipok barisan aritmatika, ciri pokok barisan aritmatika itu adalah selalu mempunyai beda yang tetap. Sedangkan dalam memahami barisan geometri, ciri umumnya itu adalah rasionya tetap. Jadi, ketika ngerjakan soal, karena dia mempunyai cipok dan cium seperti itu, maka adik-adik tinggal melihatnya dalam barisan aritmatika yang harus kita kejar bedanya terlebih dahulu. Dalam barisan geometri, yang harus kita kejar adalah rasionya terlebih dahulu. Ketika Coach Billy coba gambarkan dalam flow-nya nanti mengerjakan, maka setiap soal barisan arit temukan bedanya. Kalau sudah dapat bedanya, adik-adik mesti dapat suku ke N-nya. Kalau sudah dapat suku ke N-nya, mesti mendapatkan jumlah N suku pertama. Jadi, secara flow, secara diagram Coach Billy gambarkan seperti itu. Maka cari bedanya dulu. Kalau sudah ketemu beda, mesti dapat UN. Kalau dapat UN, mesti dapat SN. Karena pertanyaan hanya seputar di 3 ini. Beda UN dan SN. Sedangkan dalam permainan barisan geometri, pahami rasionya, maka cari dulu rasionya. Kalau sudah dapat, mesti dapat suku ke N. Sama. Dan kalau sudah dapat suku ke N, selalu juga mendapatkan apa? Jumlah N suku pertama. Dan untuk mendapatkan jumlah N suku pertama barisan geometri, adik-adik perlu menambahkan U1 atau suku pertama, dan adik-adik biasa mengenalnya sebagai A. Tetapi ketika ngomong barisan aritmatika, kita tidak terlalu butuh suku pertama. Tapi kalau ngomong barisan geometri, adik-adik perlu menambahkan suku pertama untuk mendapatkan jumlah N suku pertama. Secara flow, Coach Billy gambarkan seperti itu. Semoga bisa difahami. Dan Coach Billy dalam setiap mengerjakan soal akan mengikuti flow ini. Oke, kita coba ke soalnya. Yuk. Soal pertama, soal ujian akhir nasional tahun 2016. Suatu barisan geometri. Berarti kalau barisan geometri kita nanti harus kejar apa? Rasio yang pertama. Mempunyai suku ketiga, U3, dan suku kelima, U5. Berturut-turut adalah 18 dan 162. Yang ditanyakan suku ke-9 barisan tersebut. Berapakah nilai suku ke-9? Yuk, Coach Billy mulai kejar rasionya. Cara ngejar rasio yang sederhana,
Adik-adik Smart Generation semua cukup perhatikan angka dari suku ketiga pindah suku kelima. Karena barisan geometri rasionya selalu tetap, maka 3 menjadi 5, adik-adik melompat 2 kali. Suku keempat baru suku kelima. Karena melompat 2 kali, karena melompat 2 kali, maka adik-adik boleh tulis rasionya sebanyak 2. Berarti rasio kuadrat. Senilai dengan suku kelima 162, silakan bagi dengan suku ketiga 18. Ini cara mencari rasio yang sederhana. 162 kalau dibagi dengan 18, kalau 10, 180 berarti 9 itu 162. Rasio kuadrat 9, maka rasionya saja nilainya adalah 3, akar dari 9. Sudah ketemu rasionya 3, pertanyaan berikutnya suku ke-9. Sama sesuai dengan flowchart tadi, flow digambar tadi sama Coach Billy. Kalau rasionya ketemu, mesti UN-nya ketemu. Kalau ditanyakan suku ke-9, pakai suku yang paling dekat dengan suku ke-9. Suku ketiga atau suku kelima? Betul, yang lebih dekat adalah suku kelima. Kalau posisi adik-adik di 5, pingin pindah ke 9, berarti harus meloncat sebanyak 4 kali. Berarti rasio pangkat 4, karena melompatnya 4 kali. Kalau bertambah berarti dikalikan, kalau mundur berarti dibagikan. U5-nya adik-adik masukkan 162. Rasionya tadi adalah 3, adik-adik pangkatkan 4. 3 pangkat 4, 162 kali 81. Kita coba hitung, 162 kali 81. Kalau kita coba hitung bersusun, maka di belakang 162 kalikan 16 simpan 1, 49 simpan 4, 8 menjadi 12. Kalau adik-adik tambahkan, ini menjadi 2, 10, 11, gitu ya, kemudian 13. Maka hasilnya 13.122, jawabannya A. Resiko dalam barisan geometri karena dia mengalihkan, maka nanti adik-adik berhadapan dengan bilangan-bilangan yang besar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal tahun 2016. Berikutnya kita coba lihat soal tahun 2015. Ini soal cerita. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Berarti nanti harus kejar rasio. Jika potongan tali terpendek, karena punya tali dipotong jadi 5 bagian, yang terpendek 5 meter, dan potongan tali yang terpanjang, anggaplah yang paling panjang 80 meter, maka panjang tali keseluruhan. Terpendek boleh Coach Billy sebut U1, paling panjang boleh sebut U5. Kenapa Coach? Karena dipotong menjadi 5 bagian. Maka kejar rasio terlebih dahulu. Rasio sama dengan, posisi 1 pindah ke posisi 5, berarti melompat 4 kali. Senilai 80, adik-adik bagi dengan 5. Ini cara cari rasio sederhana. 80 dibagi 5 hasilnya 16, maka rasionya sama dengan 2. 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Rasio ketemu 2 yang ditanyakan panjang tali semuanya. Berarti mencari S5. Ingat flow-nya tadi, kalau rasio ketemu mesti dapat UN, kalau UN ketemu mesti dapat SN. Dalam barisan geometri perlu tambahan A.
Maka di sini adik-adik harus cari suku pertamanya, dan kebetulan suku pertamanya sudah disediakan berapa? 5 meter. Maka S5 cara ngitungnya, masukkan suku pertama 5, kalikan dengan rasionya 2, dipangkatkan sukunya adalah 5, selalu kurangi 1 dan bagi 2 dengan 1. Itu cara mencari S5. Coach Billy ulangi, masukkan suku pertamanya 5, masukkan rasionya 2, pangkatkan sukunya adalah 5, kurangi 1 dibagi rasio kurangi 1, selalu kurangi 1. Maka di atas bisa dihitung 5 kali 2 pangkat 5, 32 dikurangi 1, adik-adik bagi dengan 2 kurangi 1, 1. 32 kurangi 1, 31. Kalau adik-adik kalikan 5, 5 kali 3, 15, 5 kali 1, 5. 155, jawabannya adalah DU. Oke, beres, masih seputar barisan geometri. Kita lanjut. Soal berikutnya di 2016, kalau tadi 2015, sama di 2016 soalnya adalah soal cerita. Ayah membagikan sejumlah uang kepada 5 anaknya. Uang yang dibagi terdiri lembaran 2.000-an. Banyak uang yang dibagikan kepada masing-masing anak membentuk barisan geometri. Kembali barisan geometri, maka kejar rasio. Jika dua anak terakhir menjadi kata kuncinya, berturut-turut memperoleh 8 lembar dan 4 lembar. Ingat, uangnya adalah 2.000-an. Banyak cara ngitung, boleh 2.000-annya diabaikan dulu, boleh juga dihitung. Kalau misalnya Coach Billy hitung, maka anak yang 2 terakhir berarti anak keempat dan anak kelima. Anak keempat akan mendapatkan 8 lembar kali 2.000. Dan anak kelima akan mendapatkan 4 lembar kali 2.000. Kalau dihitung ini 16.000, kalau dihitung ini 8.000. Pertanyaannya, total uang yang dibagi berarti mencari S5. Berapa nilainya? Oke, kejar rasio. Rasio berarti dari 4 ke 5 cuma lompat 1, berarti rasio pangkat 1. 8.000, hati-hati dibagi dengan 16.000. Nolnya dicoret. 8 bagi 8, 1, 16 bagi 8, 2. Rasionya ketemu setengah atau 1/2. Mencari S5, ingat flow-nya tadi, rasio ketemu mesti dapat UN, UN ketemu mesti dapat SN, tapi barisan geometri harus ditambah dengan A. A-nya ada? Belum. Yuk kita cari A-nya. A atau suku pertama kita cari dari yang paling dekat. Yang paling dekat adalah suku keempat. Kalau suku keempat menjadi suku pertama berarti mundur. Kalau mundur berarti kita bagi. Mundur sebanyak berapa? 4 ke 1 berarti mundur sebanyak 3. Berarti kita bagi rasio pangkat 3. Suku keempatnya 16.000. Kita bagi dengan rasionya setengah pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. Kalau setengah pangkat 3, 1/8. 16.000 per 1/8. Senilai dengan 16.000 kali 8. Maka kalau 16.000 kali 8, 1 kali 8, 8. 6 kali 8 ketemunya 48. Nolnya sebanyak 3. Maka tambahkan yang di atas 12, 8. Uang mula-mula atau anak pertama mendapatkan 128.000. Gilirannya sekarang kita mencari jumlah total uangnya atau S5. Ingat, S5 gunakan A 128 kali
1 min R pangkat 5 setengah pangkat sukunya 5 dibagi dengan 1 min setengah. Coach, dengan soal sebelumnya kok jadi kebalik? Kalau tadi min 1, kenapa sekarang satunya ada di depan? Sebenarnya adik-adikku semua, adik-adik mau tulis 1 di depan atau 1 di belakang sama saja. Hasilnya nanti tetap senilai positif. Tetapi untuk memudahkan menghitung, biar nggak ketemu negatif, sengaja Coach Billy taruh di depan seperti itu. Maaf, ini 128.000 ya. Oke, sekarang kita hitung. 1 kurangi setengah nilainya adalah setengah. Setengah pangkat 5 nilainya 1/32. 1 artinya 32/32. 32 kurangi 1 nilainya adalah 31. Maka Coach Billy tulis 128.000 kali 31 per 32 dibagi dengan setengah. Oke, Coach Billy tinggal main coret-coret saja biar lebih gampang. 32 sama setengah dapatnya 16. 16 sama 128, kita tadi sudah ngitung. 16 sama 128 dapatnya 8. Maka kalau 8 kita kalikan 31, 8 kali 3 24, 1 kali 8 8, belakangnya ada kata ribu. Berarti uang keseluruhan ayah adalah 248.000. Jawabannya adalah C. Oke, kalau adik-adik masih bingung, wajar, ulangi lagi, simak satu persatu. Coach Billy lanjutkan. Nah, sekarang kita beralih, bukan lagi ngomong barisan geometri, kelihatannya ini contoh-contoh soal tentang barisan aritmatika. Yuk, kita coba lihat. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 200 dan 400. Ada kata antara 200 dan 400. Artinya 200 dan 400 tidak ikut. Adik-adik harus mencari antaranya. Bilangan kelipatan 3 atau gampangnya yang habis dibagi 3 antara 200 dan 400. Berapa saja itu kita mulai? Betul. Yang pertama tentulah adalah 201. Adik-adik semua, Smart Generation semua, cara mencari bilangan habis dibagi 3 itu gampang. Jumlahkan semua angkanya, dia harus berjumlah kelipatan 3. Itu mesti habis dibagi 3. 2 tambah 0 tambah 1 itu 3. Oh, mesti habis dibagi 3. Berarti berikutnya berapa, Coach? Boleh juga 204. Karena 2 tambah 0 tambah 4, 6. 6 bagi 3 habis. Atau dengan kata lain, karena kelipatan 3, maka dia selalu bertambah 3. Karena dia selalu bertambah 3, ingat kalau bertambah 3 berarti ini sebenarnya adalah beda. Kalau beda berarti ini sebenarnya barisan arit. Oke, bedanya 3, kita cari bilangan terakhir berapa? Bilangan terakhir berarti 399. Ini juga mesti habis dibagi 3. 201 berarti suku pertama, 399 suku ke N. Karena ditanyakan jumlah berarti adik-adik mencari SN. Kalau mencari SN harus tahu UN. Kalau tahu UN harus tahu beda terlebih dahulu. Flowchart barisan aritmatika di awal tadi Coach Billy jelaskan seperti itu. Cari bedanya, sudah ketemu
ketemu Coach, cari UN-nya sekarang. Bedanya 3, maka UN-nya langsung tulis 3N. Kalau bedanya 4, langsung tulis 4N. Karena bedanya plus 3, maka langsung tulis 3N. Berikutnya lihat, ini berapa? 201, ini berapa? 3. 201 kurangi dengan 3, maka hasilnya 198 positif. Ini adalah cara mencari UN yang cepat. Anda cukup masukkan bedanya, kemudian kurangkan suku pertama dengan bedanya. 201 kurangi 3N. 399 kita harus tahu dia suku keberapa, maka ini sama dengan 399. 3N senilai 399 kurangi 198. Kalau adik-adik kurangi 9 kurangi 8, 1, 9 kurangi 9, 0, 3 kurangi 1, 2. 3N 201, N-nya 20 dibagi 3 dapatnya 6, 6 kali 3 18, sisanya 2, 21 dibagi 3 nilainya 7. Maka 399 ini sesungguhnya suku ke-67. Kalau ditanyakan jumlahnya berarti adik-adik sedang mencari S67. Kalau S67 maka 67 per 2, suku pertamanya 201, suku terakhirnya 399. Kalau ditambahkan maka 201 tambah 399 jadinya 600. Kalau dibagi dengan 2 jadinya 300. Kalau dikalikan 67, 6 kali 3 18, 7 kali 3 21, nolnya ada 2. Kalau ditambahkan 18 dengan 2, 20 dan 100. Dan kalau dilihat jawabannya adalah B. Pemodelan menghitung barisan aritmatika yang cepat, adik-adik juga bisa tonton di video sebelumnya ketika Coach Billy membahas tentang pola barisan bilangan. Karena menambah itu juga barisan aritmatika. Menghitungnya tidak usah menggunakan rumus-rumus yang selama ini adik-adik hafalkan. Simak baik-baik, ulangi lagi, insya Allah mesti paham. Oke, satu soal lagi, biar lebih lengkap, Coach Billy lanjutkan. Ya, soal berikutnya di tahun 2018 diulangi dari soal sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya ngomong kelipatan 3, sekarang adik-adik diminta jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 300 dan 600. Artinya 3 dan 4 berarti KPK-nya. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Karena kelipatan berarti dia ngomong beda. Kalau beda berarti dia ngomong barisan arit. Oke. Bedanya sudah ketemu, maka kita tentukan berapakah bilangan pertama dan siapakah bilangan terakhirnya. 300 memang habis dibagi 12 karena antara berarti 300-nya nggak ikut, tinggal adik-adik tambahkan 12 saja. Maka suku pertamanya pastilah 312. Setelah itu mestinya 324. Maaf, tercoret, Coach Billy hapus dulu. Berikutnya adalah 324. Kenapa, Coach? Karena bedanya selalu bertambah 12. Suku terakhirnya mestinya 600 juga habis dibagi 12. Karena 600 tidak boleh ikut, maka mundur sebanyak 12. Maka adik-adik menemukan angka 588. Kembali ini kita sebut UN. Karena bedanya sudah ketemu 12, adik-adik bisa menentukan UN-nya dengan cepat. UN-nya berarti bedanya 12, langsung tulis 12N. Berikutnya 312 kurangkan dengan 12.
maka hasilnya menjadi plus 300. Dan ini rumus suku ke N-nya. Kita bisa mencari dengan cepat. Dan kalau kita ingin tahu 588 suku ke berapa, maka 12N plus 300 senilai 588. 12N sama dengan 588 kurang 300. Kalau adik-adik kurangi 8, 8, dan 2. Adik-adik bagi dengan 12. 28 dibagi 12 dapat 2. 2 kali 12, 24. Sisanya 4. 48 dibagi 12, 4. Maka 588 itu adalah suku ke-24. Silakan cari berapa jumlahnya, maka sebenarnya mencari S24. S24 berarti 24 per 2. Suku pertama adik-adik masukkan 312 ditambah suku terakhir adik-adik masukkan 588. Kalau 312 ditambah 588 hasilnya jadi 900. 24 Coach Billy bagi saja dengan 2 biar gampang menjadi 12. 12 kali 9, 1 kali 9, 9, 2 kali 9, 18, nolnya ada 2. Adik-adik tambahkan ke depan maka menjadi 10.800 dan jawabannya adalah C. Dua pemodelan soal barisan aritmatika dan barisan geometri yang keluar di UN sudah Coach Billy bahas dari tahun ke tahun. Silakan adik-adik ulangi lagi, silakan simak lagi. Kalau masih bingung, ulangi lagi lebih pelan, dan pelan. Insya Allah ketika nanti ujian akhir nasional, adik-adik akan bisa dan siap. Tidak terasa 19 menit sudah Coach Billy bercerita. Terima kasih sudah menyimak videonya. Tetap semangat dan sukses untuk Anda semuanya.